Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mempelajari penalaran ilmiah. Di sini saya sendiri, Salsia Marsha Zaneta, akan menjelaskan tentang pembagian penalaran ilmiah serta pengertiannya dan contoh-contohnya. Penalaran ilmiah itu dibagi menjadi 3, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan salah nalar. Di sini yaitu penalaran induktif sendiri, yaitu berpikir yang dimulai dari sebuah pengamatan atau observasi. Sedangkan penalaran deduktif yaitu berpikir yang dimulai dari pernyataan umum yang kemudian disimpulkan secara spesifik. Yang ketiga yaitu salah nalar, yaitu kesalahan nalar sendiri yaitu kesalahan dalam berpikir atau cara menafsirkan sesuatu, itu salah nalar. Contoh dari induktif sendiri yaitu seperti mengamati buah jeruk. Nah, kita bisa mengamati buah jeruk itu melihat buah jeruk. Oh, ternyata buah jeruk itu kulitnya warna oranye ya. Ada juga yang warna hijau kayak gitu. Itu adalah cara berpikir yang dimulai dari observasi atau pengamatan. Nah, kalau berpikir yang dimulai dari pernyataan umum, seperti sebagai halnya saya mahasiswa lalu dosen bilang sekarang kuliah daring kayak gitu. Nah, kita itu kan pernyataan umum. Nah, di situ kita berpikir bahwa nanti kita daring kayak gitu. Kita simpulkan, oh nanti daring ini kayak gitu, seperti itu. Kalau salah nalar yaitu seperti kita. Nah, contoh salah nalar itu seperti saya bilang, saya pernah melihat mobil rusak. Lalu kalian menyimpulkannya seperti, oh berarti semua mobil itu rusak, semua mobil itu jelek kayak gitu. Itu contohnya salah nalar. Bukan berarti kalau misal mobil satu rusak maka semua mobil yang lain jelek gitu, mobil yang lain rusak, tidak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis salah nalar. Nalar tersebut mempunyai arti memikirkan secara logika dan masuk akal dan mempertimbangkan mana yang buruk, mana yang baik. Itu disebut nalar. Dan jenis-jenis nalar itu terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah generalisasi yang terlalu luas, yaitu adalah kesimpulan, menarik kesimpulan yang luas berdasarkan bukti yang tidak cukup. Artinya buktinya tidak terlalu kuat. Buktinya itu terlalu lemah, tidak terlalu kuat buktinya itu. Contoh, semua orang yang berpendidikan tinggi pasti akan sukses. Iya, memang kebanyakan orang berpendidikan tinggi dan sukses, dan tidak ya perlu digarisbawahi banyak orang yang berpendidikan tinggi itu tidak sukses atau tidak bisa mencapai tujuannya. Iya, itu disebut generalisasi yang terlalu luas. Kesalahan menarik kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah orang yang berpendidikan tinggi ada sukses. Itu adalah kesalahan menarik kesimpulan. Yang kedua, keracunan analogi. Keracunan analogi adalah
Kesalahan menganalisasikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Contohnya, kucing memanjat pohon. Manusia juga bisa memanjat pohon, dan perlu digarisbawahi juga lagi bahwa tidak semua kucing bisa memanjat pohon, dan juga manusia tidak semuanya manusia itu tidak semuanya manusia itu bisa memanjat pohon. Contoh lagi ya, mobil cepat di jalan raya. Dan tidak semuanya mobil itu cepat di jalan raya, juga sepeda bisa cepat di jalan raya itu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kekeliruan kausalitas. Kekeliruan kausalitas adalah kesalahan menentukan sebab akibat dari suatu peristiwa atau hasil dari suatu berjalan. Contoh, saya mengikuti kursus bahasa Inggris dan saya bisa berbicara bahasa Inggris. Tidak semuanya kursus bahasa Inggris itu tidak semuanya lancar dalam pengucapannya, dalam public speakingnya. Tidak semuanya kursus bahasa Inggris itu tidak semuanya lancar. Emang sebagiannya lancar, banyakkan lancar, tapi tidak semuanya lancar ya. Yang keempat adalah kesalahan referensi. Kesalahan referensi adalah kesalahan dalam menganalogikan sebab akibat dari suatu peristiwa. Contohnya, saya tidak bisa membeli mobil karena saya tidak memiliki uang dan saya banyak memiliki teman. Itu kesalahan dalam menganalogikan sebab. Yang kelima, kesalahan penggunaan dan buktinya. Contohnya, semua orang yang berkacamata merah adalah orang pintar atau orang cerdas. Tidak semuanya orang yang berkacamata merah itu cerdas atau pintar. Tidak semuanya orang pintar atau orang cerdas. Tidak semuanya orang yang berkacamata merah itu cerdas atau pintar. Tidak semuanya. Kadang orang cerdas itu tidak berkacamata. Kadang orang cerdas itu tidak sok-sok punya gaya, tapi apa adanya. Orang yang berkacamata merah itu bisa orang tersebut ingin tampil keren, ingin tampil beda yang lain, atau bisa menutupi kesakitan, sepertinya sakit mata, ya sakit apalah gitu. Yang keenam, penggunaan asumsi yang tidak tepat. Penggunaan asumsi yang tidak tepat. Contohnya, semua orang yang berpendidikan tinggi pasti akan sukses dalam karirnya karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Ini hampir mirip ya dengan contoh yang nomor 1, tapi saya garis bawahi lagi. Semua orang itu tergantung dari usahanya dan pengalamannya. Pengalaman itu juga butuh bagi kita sebagai mahasiswa itu juga. Yang ketujuh, penggunaan penulis. Yang ketujuh, penggunaan definisi yang tidak tepat. Artinya definisinya itu kurang tepat. Contoh, seseorang yang sukses adalah banyak uang. Belum tentu orang yang sukses itu banyak uang. Kadang orang yang dinamakan sukses itu bukan yang banyak uang. Tapi menurut saya atau menurut yang lain, orang sukses itu yang diberi kesehatan oleh Allah dan kebahagiaan dan lancar dalam sosialisasi ke masyarakat
masyarakatan itu adalah orang sukses menurut saya. Bukan orang sukses itu banyak uang, apalah daya kalau kita banyak uang tapi kita sakit-sakitan, tapi kita tidak enak kepada tetangga, saling bermusuhan, apalah daya punya uang. Seperti dunia itu sempit lah kalau kita bermusuhan pada tetangga. Nah, itulah jenis-jenis salah nalar. Yang ke-8 saya lupa. Itu teman-teman masih kebingungan atau pemahaman saya kurang jelas, bisa menanyakan kepada dosen pengampu kita bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Menghindari kesalahan dalam penalaran. 1. Menggunakan logika yang tepat, berarti berpikir secara rasional dan sistematik untuk memecahkan masalah dan kesimpulan yang objektif. 2. Menggunakan data dan bukti yang cukup. 3. Menghindari bias. Untuk menghindari bias dalam proses penelitian ilmiah, kalian dapat menerapkan beberapa strategi, diantaranya jelas dan netral. Gunakan metode yang kuat. Gunakan simple representatif. Gunakan instrumen yang valid. Lakukan triangulasi. Lakukan binding dan randomisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ke-5 akan menjelaskan tentang dampak negatif dari salah nalar. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang salah. Jika peneliti menggunakan nalar yang salah, maka hasil penelitiannya juga akan salah. Ini dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat dan rekomendasi yang tidak tepat. Hal ini dapat berdampak pada keputusan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut. Yang kedua, yaitu kesimpulan yang tidak valid. Salah nalar dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak valid karena tidak didukung oleh bukti yang cukup atau karena menggunakan logika yang salah. Kesimpulan yang tidak valid dapat menyebabkan keputusan yang salah dan tindakan yang tidak tepat. Yang ketiga, yaitu kehilangan kepercayaan. Jika seseorang terus-menerus menggunakan nalar yang salah, maka orang lain akan kehilangan kepercayaan pada mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dalam hubungan personal dan profesional, serta dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.